Mencintai orang yang salah. Saya mohon video ini hanya ditonton oleh Anda yang belum menikah. Yang sudah menikah tidak boleh lanjut nonton. Karena saya nggak mau terjadi penyesalan atau hal semacamnya karena sudah terlanjur menikah. Saya hanya ingin bicara kepada Anda yang belum menikah. Yang sedang masa penjajakan, sedang masa pengenalan, perlu mendengarkan masukan dan sharing dari saya. Saya berikan waktu 1 menit untuk Anda yang sudah menikah. Tolong video ini jangan lanjut nonton, tolong. Saya berikan waktu 1 menit. Sebelum Anda menikah, mohon pikirkan matang-matang. Karena sering banget terjadi mencintai orang yang salah. Orang yang salah ini tidak selalu adalah orang yang jahat, orang yang buruk, bukan. Dia memang bukan soulmate-mu, bukan soulmate. Jangan dipaksakan. Mencintai orang yang salah tuh artinya rasa cinta dan rasa sayangmu itu tidak tertuju kepada orang yang tepat yang dia itu memang bukan untukmu. Gini, mungkin Anda masih belum matang tentang pengertian cinta. Anda pikir menyukai seseorang, menyayangi seseorang, ingin memiliki seseorang, Anda pikir itu cinta kali ya. Tolong dipertimbangkan lebih mendalam. Hal pertama, bila di masa kecil Anda mengalami kekurangan figur ayah atau figur ibu, di masa kecil Anda kekurangan kasih sayang, kekurangan perhatian, kekurangan kehangatan, ada kemungkinan besar di masa dewasa Anda akan lebih mudah baper ketika mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan perhatian. Anda akan tanda petik langsung jatuh cinta. Kenapa saya bilang tanda petik jatuh cinta? Karena itu sebenarnya bukan cinta, tapi Anda tersentuh. Anda merasa bahwa itu berarti banget karena kan dulu nggak dapet tuh. Atau dapet tapi jarang-jarang di masa kecil. Sehingga alam bawah sadarmu merasa bahwa ini ada orang yang sayang aku nih. Nah dialah duniaku. Nah ini kan ngeri nih. Sugesti yang sangat sederhana, pengambilan kesimpulan yang sangat sederhana banget. Kalau ada orang yang sayang sama aku maka dialah duniaku. Aku harus memilikinya. Nah ini kan maaf ya nggak benar. Masa semua orang yang memperhatikan kita, dia adalah jodoh kita? Bukan gitu dong kesimpulannya. Definisi jodoh yang sesungguhnya adalah saling. Saling itu artinya dia adalah duniamu, Anda adalah dunianya dia. Saling membutuhkan, saling tergantung, saling needy. Karena saya sering loh melihat muda-mudi yang lagi penjajakan, pengenalan. Di masa penjajakan aja udah sering berantem, di masa pacaran aja udah sering berantem, lalu masih ngotot lagi mau nikah. Tapi aku cinta sama dia, aku sayang dia. Anda mencintai orang yang salah. Gini, nggak ada manusia yang super-super saling cocok, tidak. Yang namanya masa pacaran atau penjajakan, ya tetap aja bisa berantem. Tapi lihat intensitas. Berantem paling ya sebulan sekali, 2 kali paling banyak. Namanya salah paham kan wajar ya secara manusia. Tapi kalau Anda seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ada lagi yang tiap hari gitu. Udah kayak minum obat aja gitu. Udah kayak minum vitamin aja. Tiap hari berantem, tiap hari salah paham. Anda kalau seminggu sekali, seminggu 2 kali bertengkar, berantem, salah paham terus. Udah deh, udah. Jangan dipaksa. Karena nanti urusannya panjang. Anakmu jadi korban. Tapi kalau Anda sebulan hanya sekali, maksimal 2 kali salah paham, ya itu wajar lah namanya manusia kan kadang capek, kadang hilaf. Mungkin akan ada yang pembelaan nih. Tapi calonku itu dia tiap hari capek, gimana dong? Kalau tiap hari capek kan bisa hilaf. Bisa salah ngomong, bisa salah paham. Sekarang pertanyaannya gini. Harusnya kalau dia mencintai kamu dan kamu adalah dunianya, ketemu kamu harusnya capeknya hilang. Nah, kalau ketemu kamu selalu merasa capek, apakah itu jodoh? Ya enggak lah. Kita nih kalau dalam cinta, in love, sedang berada dalam cinta, itu capek bisa hilang loh. Nunggu waktu janjian, nunggu waktu untuk ketemu dia tuh gak sabaran. Karena ketika ketemu dia tuh kayak sesuatu yang luar biasa banget. Badan jadi seger, hati jadi bahagia gitu loh. Jadi kalau tiap hari dia capek sama kamu, nah pertanyaan nih. Kok bisa capek sama kamu yang kadang gak cocok dong? Jangan dipaksa lanjut dong.
Ngerti nggak nih Markona? 26, 27, 28 hari dari 1 bulan, Anda benar-benar yang saling mengasihi, saling mengerti, saling mengisi, saling melengkapi. Tolong ya, jangan terlalu memberhalakan perasaanmu. Tapi aku sayang dia, aku mencintai dia. Rasa sayang itu situasional. Suatu saat kalau Anda ketemu yang baik, bahkan lebih baik, Anda juga akan sayang kok. Ayo coba pikir, masuk akal nggak? Bila Anda kelak ketemu yang lebih baik, Anda juga akan sayang juga. Malah lebih sayang. Sayang itu situasional. Lagi pula rasa sayang itu kadang tercipta karena momentum, karena kenangan. Anda sering bersama dia ke tempat-tempat indah. Ke pantai, ke taman bunga, kebun, tepi danau, ke semak-semak. Bro kakak. Semak-semak juga indah toh. Kalau Anda sering ke tempat indah bersama dia, nggak heran dong susah move on, nggak heran dong jadi sayang. Karena kan kebersamaan di tempat yang indah pula. Itu kan merasuk, mengukir ke alam bawah sadar. Kenangan-kenangan yang terukir itu akan menjadi permanen dan ganggu terus, terngiang-ngiang. Soal jalan-jalan ini harus diperhatikan. Kalau Anda nggak terlalu yakin akan menikah dengan seseorang, Anda jangan semua mall dikunjungi sama dia. Nanti nih kalau udah nggak sama dia, udah putus, nggak ada lagi mall yang indah buat kamu. Semua mall pergi sama dia. Maka sisakanlah minimal 3 mall yang Anda nggak pergi sama dia. Supaya kalau udah nggak sama dia, udah putus, masih ada 3 mall itu yang netral. Anda masih bisa ke sana untuk refreshing, untuk jalan-jalan. Jadi kalau Anda merasa, aku sayang sama dia, ya iya, tiap hari jalan bareng, kemana-mana, refreshing, wisata. Makin banyak kenangan tercipta, ya makin susah untuk lepas dong. Anda memaknainya sayang, itu kebersamaan. Jadi gini, jangan mencintai orang yang salah. Begitu dia toksik, dia kasar, dia keras, dia menyakiti kamu tuh nggak kira-kira. Cinta dari pihak kamu aja ke dia tuh nggak cukup. Cinta sejati itu, jodoh sejati itu saling menyayangi, saling mengalah, saling mencintai, saling memenuhi, saling mencukupi, saling mengisi. Kalau nggak ada kata saling, itu Anda sedang mencintai orang yang salah. Yang ngalah hanya kamu aja, dia nggak pernah ngalah. Yang sabar, kamu aja terus. Dia nggak pernah mau sabar sama kamu. Ini kan udah nggak ada kata saling ya. Udah nggak saling di sini nih. Nggak bisa nih. Anda tetap ngotot lanjut nikah. Nanti pernikahanmu terasa kayak kerja paksa, rodi, romusa. Ngeri banget loh. Jadi tolong ya, jaga kewarasan. Kalau jadi budak cinta, kalau Anda buta jangan buta-buta banget deh. Butanya tolong kira-kira gitu. Jangan egois. Anakmu nggak bisa memilih ayah dan ibunya. Andalah yang memilihkan ayah dan ibu yang terbaik untuk anakmu. Anda yang mendesain itu. Jangan egois. Orang yang toksik, orang yang nggak bener, udah skip. Kamu berhak bahagia. Kamu sangat berhak bahagia. Jangan sampai nih, Anda di masa kecil kurang kebahagiaan. Sudahlah kurang figur orang tua. Sekarang kayak sengaja mau mendesain, kayak sengaja mau menciptakan masa depan yang nggak bahagia lagi. Ya jangan dilanjutkan dong. Jangan ditambah-tambah lagi dong. Anda kan bisa mengubah dengan cara mencari yang tepat buat Anda, saling menyayangi, saling membahagiakan. Tolonglah, putuskan mata rantai setan, putuskan belenggu, mulai lembar baru. Anda berhak bahagia. Jangan sampai nggak habis-habis masa kecil nggak bahagia, sekarang milih pasangan sembrono. Wah gimana nantilah, aku tahu dia baik, aku yakin dia baik, aku yakin dia akan berubah, aku yakin semua akan baik-baik saja. Menikah itu modal yakin aja nggak cukup. Dalam hidup ini untuk yakin tuh ada aturannya. Pengenalan dulu, belajar ilmunya dulu, persiapan, analisis benar-benar, nanti baru dilaksanakan. Nah dalam melaksanakan disertai yakin. Jadi jangan belum apa-apa udah yakin aja. Yakin itu adalah suatu hal yang kita lakukan setelah ada hal-hal terdahulu dilakukan. Ilmunya, persiapannya, perencanaannya, analisanya. Nah, kemudian ketika pelaksanaan, ketika mau menikah, baru dengan yakin dilaksanakan. Ini belum apa-apa udah yakin-yakin aja. Gini loh ya sederhananya ya. Anda lagi jalan nih, di depan ada lubang. Apakah dengan Anda yakin jalan terus bakal aman-aman aja, itu lubang akan minggir tuh? Enggak. Kita kan dikasih akal. Kalau ada lubang ya minggir dong. Masa pakai yakin tetap jalan? Kita dikasih akal, dikasih ilmu kok. Gitu ya. Teman-teman, saya menangani banyak kasus perceraian. Sangat banyak. Dan anak-anak yang broken home itu tidak baik-baik saja. Tolonglah jangan dibuat-buat lagi, jangan cipta-ciptakan lagi pernikahan yang hanya modal yakin.
Harus ada persiapan. Lagi pula gini ya, saya nggak bosan-bosan menyampaikan. Itu ya orang-orang untuk resepsi pernikahan keluar puluhan juta nggak pakai mikir. Malah makin mahal kayak makin keren, makin prestige, makin beken rasanya. Makin mewah tuh kayak makin hebat kayaknya. Tapi anehnya untuk menganggarkan budget untuk konseling pranikah yang biayanya nggak seujung kuku biaya resepsi. Kok orang-orang pada nggak mau ya? Padahal dengan konseling pranikah jauh-jauh hari sebelum menetapkan tanggal pernikahan, sebelum sebar undangan, Anda tuh dianalisa detail loh, cocok nggak sama dia. Kalau di kami pakai grafologi, membaca tulisan tangan, membaca tipe aslinya apa, ada potensi kekerasan nggak, dan potensi-potensi lainnya itu kebaca. Nanti kami akan kasih kesimpulan, lampu hijau kah? Berarti aman, lancar, oke lanjut. Atau lampu kuning, lanjut dengan catatan, ada syarat tertentu. Atau lampu merah, nggak boleh sama sekali. Sayangnya kalau banyak orang melek psikologi, jumlah perceraian akan dikurangi sangat drastis loh. Karena mereka sudah menempuh jalur yang memang harus ditempuh, yaitu konseling pranikah dulu. Nggak asal main nekat nikah gimana nanti. Aduh, mengerikan banget deh. Saya kalau gini dibilang, oh promosi lagi. Ya gimana? Kita tuh hal-hal yang patut dilalui nggak dilalui gitu loh. Kita untuk kerja, kita melalui SD, SMP, SMA, kuliah. Untuk kerja kita persiapkan syarat formalnya, yaitu harus sekolah. Tapi untuk menikah yang adalah ibadah seumur hidup, syarat formalnya nggak diikuti. Menikah aja nggak terapi dulu. Luka batin dibawa tuh ke dalam pernikahan, saling melukai tuh. Gak apa-apa lah, semoga masih ada yang dengar ini dan merasa, oke, aku mau kehidupan yang lebih baik. Aku mau menempuh apa yang memang harus ditempuh. Sebagai self-love, sebagai hadiah persembahan untuk diriku sendiri. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman, saya ingin membahas gangguan-gangguan apa saja yang akan terjadi pada orang dewasa apabila inner child-nya belum didamaikan, inner child-nya belum rekonsiliasi, belum dipulihkan. Apa itu inner child? Anda pernah mendengar nggak istilah kita ini semuanya sebenarnya hanyalah anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Sedewasa apapun kita, pasti ada teriakan, ada tangisan, ada kehampaan yang masih dialami diri kecil kita. Entah diri bayi, diri balita, diri kanak-kanak, diri remaja kita. Semua kesedihan atau kekecewaan, kehampaan inner child itu tersimpan di alam bawah sadar. Perlu teknik khusus untuk masuk ke alam bawah sadar untuk mengakses rasa dari si inner child ini. Apa dampaknya apabila inner child belum diterapi? Dampaknya bagi kehidupan orang dewasa itu seperti apa? Saya akan berikan beberapa contoh karena kalau semuanya saya paparkan bisa panjang sekian jam video ini. Ada orang yang di masa kecil, dia kekurangan figur ayah, terutama apabila ini dialami oleh seorang wanita. Seorang anak perempuan, dia kekurangan figur ayah. Sehingga inner child-nya entah rindu atau marah kepada sosok ayah itu. Berbeda-beda ya, ada anak perempuan yang karena dia kurang figur ayah, dia rindu akan sosok ayah. Sehingga dia ketika nanti dewasa, dia nggak bisa naksir sama laki-laki yang sebaya dengan dia atau bahkan lebih muda. Dia mau yang lebih tua, yang jauh beda usianya. Karena tanpa disadari, dia itu nanti menikah tidak hanya mencari suami, tapi juga mau mencari sosok bapak yang hilang dalam masa kecilnya. Tapi ada anak perempuan yang di masa kecil, dia mengalami kurang figur ayah karena ayahnya keras, ayahnya jahat pada ibunya atau pada dia dan keluarga. Sehingga inner child-nya ini menyimpan, memendam rasa kecewa, rasa marah. Tanpa sadar ketika di masa dewasa, wanita ini ada penolakan, ada mental block terhadap laki-laki. Berderajat, ada yang paling parah sampai yang paling ringan. Yang paling ringan, dia masih bisa suka, masih bisa sayang sama laki-laki. Tapi tanpa sadar ada beberapa gejala misalkan mood swing tertentu yang tanpa sadar melukai pacar, cowok atau suaminya. Dia gak sadar itu. Ini yang lumayan ringan karena dia masih punya rasa, punya keinginan, punya cinta. Masih bisa menyayangi, masih bisa menyukai laki-laki. Tapi ada yang
lumayan berat, yaitu dia nggak mau nikah. Karena citra pernikahan di alam bawah sadarnya rusak. Yang dia tahu, yang dia rasa, baik terpendam maupun yang dia sadari, laki-laki itu jahat. Laki-laki itu nggak ada yang benar. Kalaupun dia sampai menikah karena mungkin tuntutan keluarga atau sosial, itu suaminya benar-benar jadi bulan-bulanan. Suaminya salah 2, dia marahnya 10. Itu 8 sebenarnya amarah-amarah dia untuk bapaknya tapi tumpah ke suami. Contoh lain. Contoh ada orang yang ketika di masa kecilnya, orang tuanya terlalu pelit. Mama, kata bu guru harus kontribusi 50.000, ada karya wisata ke sana, ada studi wisata ke situ, ke sini. Jangan, nggak usah, ngapain, nggak usah ikut, nggak penting. Sehingga dia minder, hanya dia doang yang nggak ikut. Karena faktor biaya mamanya, tanda petik, pelit. Dia malu, dia minder. Dia sedih, kenapa kok minta uang padahal alasannya benar untuk kebutuhan, bukan keinginan, itu pun nggak dikabulkan. Nggak cuma hal itu ya, dalam hal yang lain juga mama atau papanya pelit banget. Tanpa sadar, di alam bawah sadarnya, inner child-nya ada sebuah sugesti, nanti kalau aku punya uang sendiri, kalau aku gajian, kalau aku punya penghasilan sendiri, aku mau puas-puasin, aku mau bebas pakai duit. Dan tanpa dia sadar, dia sekarang menjadi orang dewasa yang gak bisa megang duit, boros gitu. Karena sedang memuaskan inner child-nya yang pengen balas dendam, tanda petik ya, pengen puas-puasin pakai uang karena dulu sangat terbatas, sangat dibatasi. Bisa juga orang yang di masa kecil, orang tuanya terlalu memanjakan, semua serba dibolehkan, serba diiyakan. Akhirnya apa? Inner child-nya gak ada penghargaan terhadap uang. Jadi dalam ilmu parenting, gak boleh berlebihan. Jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu menyediakan apa-apa disediakan. Sampai-sampai anak tidak tahu cara berjuang, gak menghargai proses perjuangan, gak menghargai nilai uang. Contoh yang lain, ada orang yang di masa kecilnya, orang tuanya terlalu otoriter, terlalu memaksakan kehendak, sering marah-marah, sering menghakimi. Sehingga anak ini di masa kecilnya, dia selalu merasa tertolak, merasa nggak pernah disetujui, nggak pernah didukung, nggak diterima. Dia sering merasa tertolak, merasa nggak dihargai, merasa nggak diterima. Tanpa sadar, inner child-nya mengalami haus atau lapar akan penerimaan. Di masa dewasanya, tanpa dia sadari, dia akan sering gak enakan sama orang. Serba mengiyakan. Orang minta apa, orang minta tolong apa, orang mengharapkan apa. Dia selalu akan memenuhi. Walaupun dia sadar itu terkadang merugikan dia. Tapi dia gak bisa menolak. Dia selalu menjadi a yes man, a yes woman. Selalu mengiyakan. Sehingga dia kayak pelin-pelan dan gak enakannya tinggi. Rasa gak enakan tuh wajar dan manusiawi. Tapi kalau rasa gak enakannya Anda terlalu berlebihan, sehingga Anda selalu mengiyakan, selalu ingin menyenangkan orang lain, Anda selalu mengalah, gak punya prinsip, takut untuk menolak orang lain. Yang sebenarnya terjadi adalah inner child Anda haus atau lapar akan penerimaan. Sehingga tanpa sadar Anda merasa bahwa kalau saya bisa menyenangkan orang lain, saya akan diterima, saya akan dihargai. Kalau saya memenuhi keinginan orang lain, saya akan merasa dianggap, saya akan merasa dihargai, saya akan merasa diterima, saya akan merasa berharga. Karena dulu di masa kecil, rasa-rasa ini gak terpenuhi. Anda sering tertolak, sering dihakimi, gak dianggap, gak merasa diinginkan oleh orang tua. Ada orang yang di masa dewasanya selalu takut. Takut gagal, takut salah, sehingga dia cemas, dia anxiety. Salah satu penyebabnya adalah di masa kecilnya, inner child-nya ini dipenuhi ketakutan. Orang tuanya ini tipe yang salah dikit dimarahi. Dia merasa insecure, dia merasa gak aman. Bagi si anak, salah berarti adalah akhir dari dunia. Keliru, salah, gagal, tidak sesuai dengan arahan orang tua, itu bagaikan akhir dunia, sangat seram sekali, sangat menakutkan. Di masa kecil mengalami insecure, rasa gak aman, rasa takut berlebihan. Sehingga tanpa sadar dia tumbuh jadi orang yang selalu cemas, anxiety, takut, gelisah. Karena inner child-nya selalu berseru-seru, hati-hati ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai gagal ya, jangan keliru ya. Di sebagian orang akhirnya terdampak seperti dia sering ngecek-ngecek kerjaan berulang-ulang. Nutup jendela pun udah tutup, dia cek lagi, padahal sudah tutup barusan. Kalau bikin surat proposal dia cek ulang, dia baca berkali-kali, dia takut salah. Padahal dia ngecek kerjaan tuh gak wajar, sampai 10-15 kali ngecek gak wajar gitu loh. Karena sangat takut salah soalnya. Nah, inner child-nya nih yang merasa insecure.
Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Butuh terapi, butuh treatment khusus karena waktu tidak menyembuhkan inner child. Percayalah. Kalau Anda nggak percaya, coba kunjungi panti jompo. Oma opa walaupun sudah tua, jaraknya dengan masa kecil sudah puluhan tahun, pasti beliau-beliau tuh kadang masih yang terngiang-ngiang, bisa nangis sendiri, ngebayangin masa kecil mereka. Oma opa bisa cerita dengan detail loh. Detail banget beliau cerita tentang masa kecilnya. Sambil nangis, kadang sambil mau marah juga. Tergantung oma opa ya, tergantung apa yang dia alami di masa kecilnya. Sehingga kita harus sadar bahwa waktu tidak menyembuhkan. Yang memang sangat perlu diterapi. Inner child Anda perlu diterapi dengan teknik khusus. Saya sudah lama khusus fokus untuk memberikan terapi kepada inner child. Saya membuka kesempatan bagi Anda untuk privat. Kita akan terapi via telepon atau yang pertemuan 4 mata. Anda bisa mendaftar ya, dan nanti ini 2 sesi. Sesi pertama itu pendalaman. Saya mewawancara Anda mendalam tentang kisah masa kecil Anda. Panjang lebar kita bercerita, diskusi, brainstorming agar saya ketemu benang merahnya. Oh, inner child Anda kebutuhannya ini. Inner child Anda terluka dalam hal ini, hal itu. Nah, baru sesi kedua adalah terapinya, healingnya, restorasinya. Anda bisa mendaftar untuk ikut sesi private coaching baik via online, WA call, telepon WA, atau melalui pertemuan 4 mata. Anda bisa WA ke 0858 1446 1446 0858 1446 1446 dengan cara WA nama Anda, spasi usia, spasi lokasi, spasi Anda mau via online atau via pertemuan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.